Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Saudara tahu, saat ada orang yang menghakimi saudara, itu sangat menyakitkan. Saya pernah mengalaminya dalam hidup saya. Ada orang yang menghakimi, orang-orang yang tidak mengenal saudara, yang sama sekali tidak tahu apa yang saudara alami. Saya senang saudara mengikuti program ini hari ini untuk mendengar firman Tuhan. Saya akan mengajar tentang sesuatu yang saya percaya sangat penting untuk kita semua. Dan hal itu tentang penghakiman. Menghakimi orang. Kita perlu berhati-hati saat menghakimi orang lain. Nah, kita menghakimi dosa, tapi kita tidak seharusnya menghakimi manusia, kita tidak bisa menghakimi hatinya. Saudara tahu kadang seseorang bisa saja berbuat salah dan kita menghakimi mereka, bahkan menjauhi mereka karena apa yang mereka perbuat, tapi kita tidak tahu bagaimana mereka dibesarkan atau apa yang sudah mereka lalui dalam hidupnya. Saudara tahu hal yang paling hebat dari Tuhan adalah Dia tahu semua tentang kita. Jadi Dia bisa lebih mengerti situasi kita saat kita merasa situasinya susah untuk dimengerti karena kita tidak tahu hati seseorang. Alkitab mengatakan janganlah menghakimi sebelum waktunya. 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah. Jadi, penghakiman adalah hak Tuhan, bukan tugas kita. Jika kita melihat orang lain membuat kesalahan, kita harus berdoa untuk mereka. Jika kita merasa Tuhan menunjuk kita atau mengarahkan kita untuk berbicara dengan mereka tentang hal itu, lakukan secara pribadi. Jangan pergi dan memberitahu yang lain tentang kesalahan mereka, karena itu adalah gosip. Dan semua itu hanya menambahkan masalah. Kita harus punya sikap hati yang benar dan sangat-sangat berhati-hati untuk menghakimi mereka. Hanya kesombongan yang membuat kita melakukan itu. Ada satu contoh yang bagus dalam Yohanes 8 ayat 1-11. Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah. Dan seluruh rakyat datang kepadanya, ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang adalah orang paling beragama, dan saya menemukan sesuatu yang menarik, membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Ingat, inilah hierarki keagamaan hari-hari ini, dan saya beritahu saudara sebuah kebenaran. Kadang orang yang beragama suka menghakimi, karena mereka sudah membaca Alkitab, mereka tahu apa yang benar dan salah. Jadi sangat gampang bagi mereka melihat titik kesalahan orang lain. Mereka berkata, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Sikap hati mereka pun salah karena alasan utama mereka menceritakan hal itu adalah karena ingin mencobai Yesus untuk membuat keputusan yang salah yang berbeda dari hukum yang ada. Karena pengajaran yang telah diajarkan. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Saya tahu seringkali kita berpikir apa yang Ia tulis. Ya, saya juga tidak tahu, Alkitab tidak menuliskannya, tapi saat berdoa tentang hal ini, saya pikir mungkin Yesus hanya memainkan jarinya, kotoran yang ada di jarinya, menunggu suara Tuhan tentang respons yang harus Ia berikan di situasi itu. Oh, seberapa jauh lebih baik dari kita saat kita menghadapi situasi itu. Jika kita bisa menunggu waktunya Tuhan dan melihat bagaimana Tuhan ingin kita merespons situasinya. Dan karena mereka terus bertanya, Ia pun bangkit berdiri, lalu berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Jawaban yang sangat bagus. Jadi,
Saya rasa jika saudara sedang menghakimi orang lain, cara yang paling benar adalah jika saudara sendiri tidak berdosa. Lalu ia membungkuk lagi dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka satu demi satu mulai dari yang tertua, dan tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Jadi ia tidak membenarkan dosanya, ia menghadapi perempuan berdosa itu dengan kasih. Dan berkata, "Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi." Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Dan harus saya katakan, dan saya ingin saudara mengerti hal ini, bahwa kita menghakimi tanpa pengetahuan. Kita menghakimi sesuatu yang sebenarnya tidak kita ketahui. Kita tidak tahu tentang orang itu, kita hanya cepat dalam menghakimi. Dan sekali lagi itu karena kita dibutakan oleh kesombongan kita. Kita menghakimi berdasarkan opini pribadi atau kebohongan yang iblis katakan pada kita. Contohnya, sesuatu yang orang lain miliki dan kita menilai jika tidak seharusnya mereka mengeluarkan uang untuk hal itu. Dalam kenyataannya mungkin orang lain memberikannya untuk mereka, atau mereka mendapatkannya karena sebuah warisan. Saya punya cincin yang bagus yang saya pakai, dan saya yakin ada orang yang melihatnya dan berpikir, kamu tidak seharusnya memakai itu. Saudara tahu, seseorang memberikannya pada saya sekitar 20 tahun yang lalu. Dan ini adalah hadiah dari Tuhan menggantikan cincin yang sudah saya berikan karena saya merasa Tuhan ingin saya memberikan sesuatu, dan satu-satunya yang saya punya adalah cincin pernikahan saya yang tidak terlalu mahal. Tapi berarti untuk saya, dan saudara tahu Tuhan akan sangat sering meminta kita untuk membagikan sesuatu yang sangat berarti untuk kita. Memberi adalah hal yang mudah jika barang itu tidak berarti apa-apa untuk kita. Jadi, setelah Tuhan menyuruh saya memberikan cincin itu, cincin yang bahkan saya tidak bisa beli lagi. Dan itu beberapa tahun sebelum semuanya terjadi. Tapi seseorang memberikan saya cincin ini. Untuk waktu yang lama saya tidak memakainya karena saya tidak mau orang menghakimi saya. Saya tidak mau mereka berpikir hal yang buruk tentang saya. Lalu saya ingat kisah Yusuf dalam Alkitab, ayahnya membuatkan jubah terbaik untuknya. Jubah berwarna-warni, jubah yang indah. Dan saudara tahu dia memakainya, dan saudara-saudaranya iri padanya. Tapi dia tetap memakainya. Seringkali saat kita menghakimi orang lain, dengan apa yang dimilikinya, itu karena kita tidak memiliki apa yang mereka punya. Dulu saya juga menghakimi apa yang dimiliki orang lain juga. Jadi sebenarnya penghakiman datang dari sikap iri hati. Atau kita melihat orang berbelanja membeli sesuatu yang mahal dan dia adalah orang yang kita tahu memiliki pergumulan dalam keuangan dan kita berpikir mereka tidak seharusnya membeli itu. Mereka tidak seharusnya membeli itu. Oh ya, kita selalu tahu apa yang harus dan yang tidak harus dilakukan. Bagaimana jika mereka membelikan barang itu untuk orang lain dan mengambil barang yang orang lain minta untuk mereka ambilkan dan membayar mereka untuk hal itu? Kita tidak pernah tahu Yesus berjalan dalam kearifan, dia tidak berjalan dalam penghakiman. Dan kearifan membutuhkan waktu, kita harus menunggu Tuhan, seperti saat Yesus menulis di tanah dan mungkin dia mengambil waktu untuk memahami keadaan, mengambil waktu untuk mendengar apa yang Tuhan ingin dia lakukan. Dalam Yesaya 11 dikatakan roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Saya beritahu saudara kita harus hormat dan takut akan Tuhan saat mau menghakimi orang lain, karena itu bukan sesuatu yang Tuhan sebenarnya ingin kita lakukan. Hormat dan takut akan Tuhan bukan berarti kita harus takut Tuhan akan menyakiti kita. Tapi itu berarti kita memiliki rasa hormat terhadap Tuhan dan kita sadar akan kekuatan yang Ia miliki. Artinya bijak saat taat dengan Tuhan dan tidak bijak jika tidak taat.
Kita harus mengizinkan. Saat kita menunggu kebijaksanaan, kita mengizinkan, memberikan waktu untuk menurunkan emosi kita, sehingga kita bisa dengan jelas mendengarkan suara Tuhan. Apakah saudara ingin kebenaran atau hanya fakta? Menunggu membantu kita memahami perbedaan. Saudara tahu Yesus tidak pernah terburu-buru. Dan kita melirik sekilas dan dengan cepat menghakimi. Kita tidak harus melakukannya. Saudara tahu kita suka membaca sebuah ayat yang memang sudah kita terapkan. Tapi apakah kita mau menerapkannya juga ke orang lain? 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lihat, ini sesuatu yang sangat penting. Kita tidak mengetahui hati seseorang. Kita tidak tahu, kita mungkin melihat kesalahan mereka, dan mungkin orang itu sudah diselamatkan baru 1 tahun yang lalu, dan mungkin mereka sudah jauh berubah, Tuhan sudah mengubahkan mereka, tapi hanya hal tertentu yang kita lihat mereka lakukan, mereka belum mendapatkan yang itu. Apakah saudara berpikir kalau masih ada yang salah dalam diri saudara? Yang masih Tuhan ingin kerjakan, dan saudara masih bergumul dalam hal tersebut? Dan Tuhan memberikan anugerahnya karena Dia mengetahui keadaan hatimu. Dari mana saudara berasal, bagaimana saudara dibesarkan. Saya beritahu saudara, saya memiliki banyak masalah karena dilecehkan secara seksual oleh ayah saya. Saya memiliki masalah dalam sikap saya, dan keras hati, dan curiga, dan menghakimi, dan semua hal yang saya lihat ayah saya lakukan pada saat itu. Dan Tuhan mengasihi saya walaupun saya pernah mengalami semua itu karena Dia melihat hati saya. Dia tahu hati saya, dan Dia tahu apa yang bisa saya kerjakan jika Ia memiliki waktu dengan saya. Dan saya beritahu, kita perlu lebih banyak mendoakan orang lain dan mengurangi penghakiman. Yesus berjalan dalam kearifan, bukan dalam penghakiman. Alkitab mengatakan Daud adalah kepunyaan Tuhan sendiri. Apa yang bisa ia katakan terhadap orang yang melakukan perzinahan? Lalu saat ia menemukan perempuan yang berzinah itu hamil, dia mendapati suaminya dibunuh. Dan suaminya adalah salah satu orang kepercayaan Daud. Dia bahkan adalah orang terdekatnya Daud, jadi temannya dibunuh. Dan lagi Tuhan berkata dia adalah orang kepunyaanku sendiri. Bagaimana Tuhan bisa mengatakan hal itu? Karena ada perbedaan antara kelemahan dan kejahatan. Dan Daud memiliki kelemahan. Dia memperlihatkan kelemahannya, membutuhkan sedikit waktu, tapi dia sepenuhnya dan benar-benar bertobat. Dan lagi Tuhan berkata, dia adalah milik kepunyaanku. Wow, kita tidak pernah tahu hati seseorang. Sesuatu yang tersembunyi di dalam hati adalah hal terpenting untuk Tuhan. 1 Petrus 3 ayat 3-4. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah, tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi, dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut, yang sangat berharga di mata Allah. Kemarin dalam pengajaran saya membacakan ayat tentang Daud yang berkata dia terbaring dalam kasurnya dan berbicara dengan dirinya. Habiskan beberapa waktu dengan hatimu dan lihat apa yang ada di sana. Lihat jika ada penghakiman yang diberikan terhadap orang lain. Seperti yang saya katakan, kita bisa melihat jika orang lain berbuat dosa. Dan respons pertama kita haruslah dengan mendoakannya, bukan memberi penghakiman. Doakan. Dan ingat betapa berbelas kasihnya Tuhan pada saudara. Oh ya Tuhan, Alkitab mengatakan jika bukan karena rahmat Tuhan, baru setiap pagi kita tidak akan hidup. Dosa kita hanya akan memakan dan menghabiskan kita. Tapi rahmat Tuhan baru setiap pagi. Kenapa? Karena Dia melihat hati kita. Dia tahu dari mana kita berasal, tahu apa yang sudah kita lalui. Dan bukan hanya itu, Dia tahu di mana kita akan berada jika Dia mengerjakan rencananya untuk kita.
Penting bagi kita untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, karena Dia adalah Tuhan yang memiliki hati. Saya suka Yohanes 7 ayat 24. Dalam sebuah terjemahan dikatakan, janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tapi hakimilah dengan adil. Bukankah ini sebuah ayat yang menarik? Jangan menghakimi menurut apa yang nampak. Jangan hanya melihat lalu menghakimi, dan bahkan mungkin bergosip dengan orang lain. Jika kita sama sekali tidak memiliki waktu untuk menulis di atas tanah dan mendengar apa yang Tuhan katakan tentang kondisi ini. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak secara dangkal dan terlihat. Tapi hakimilah dengan adil. Sekarang mari kita membahas tentang akibat penghakiman. Mungkin seharusnya kita tidak membahasnya, tapi saya rasa kita perlu. Bagaimanapun kita menghakimi orang lain, kita juga akan dihakimi, berdasarkan Matius 7 ayat 1-5. Janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai, kamu akan dihakimi, dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita menuai apa yang kita tabur. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Wah! Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik! Wow! Apa itu munafik? Orang munafik adalah orang yang tidak asli. Orang munafik senang memberitahu orang tentang apa yang harus mereka lakukan tapi tidak melakukannya. Mereka menghakimi perbuatan orang, tapi mereka melakukan hal yang lebih buruk, tapi mereka tidak menyadarinya. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Sekarang saya akan memberitahu arti menghakimi menurut Kamus Yunani. Ini yang dimaksud dari kata menghakimi dalam Alkitab. Kata Yunani digunakan dari Tuhan, menyarankan bahwa siapa yang menjadi hakim atas manusia berada dalam satu waktu dengan Tuhan. Karena itu menghakimi berarti menempatkan diri sama dengan Tuhan. Saya tidak tahu tentang saudara, tapi ini memberikan saya sedikit ketakutan. Tidak, ini memberikan saya banyak ketakutan. Siapa saya berusaha menjadi Tuhan atas hidup seseorang? Wow. Itu berarti memvonis atau membentuk sebuah opini. Sekarang, mari saya bacakan versi lain dari ayat ini, karena ini sangat bagus. Janganlah menjadikan dirimu hakim atas kesalahan orang lain, supaya Allah tidak menghakimi kamu. Kalau kamu juga melakukan kesalahan yang sama kepada orang lain. Kamu melihat kuman di seberang lautan, tetapi gajah di pelupuk matamu, tidak kamu lihat. Itu mengapa Alkitab mengatakan jika kita mempelajari firman Tuhan sama seperti sedang berkaca. Jika kita benar-benar membaca Alkitab dengan hati yang terbuka dan membuka hati saat mendengarkan setiap firman, kita bisa melihat balok di mata kita dan tidak menghakimi orang lain. Bagaimana engkau dapat berkata, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu padahal ada balok di dalam matamu? Sebuah perjalanan yang panjang, memperlihatkan kesiapan mental. Melihat siapa yang lebih suci, padahal itu adalah hak Allah, bukan hak kita. Keluarkan dulu balok dari matamu, dan engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Jangan membalikkan sesuatu yang kudus. Lelucon dan kebodohan adalah sesuatu yang tidak mempermuliakan Tuhan. Jangan mengurangi kekudusan dengan slogan. Hanya untuk menjadi lebih relevan, saudara hanya berusaha menjadi cerdik dan mengundang prakata. Wow. Sekarang dalam Roma 14, ayat 4, dikatakan siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga ia terus berdiri. Saya suka itu. Tuhan bisa mengubah seseorang. Tuhan bisa mengoreksi seseorang. Kita mungkin melihat kesalahan dalam hidup orang lain. Jika kita tahu firman Tuhan, kita akan lebih cepat sadar dosa yang kita perbuat dari sebelumnya. Tapi sekali lagi kita tidak mengetahui hati orang. Kita tidak memiliki pengetahuan tentang hidup orang itu di masa lalu.
Saudara tahu, saat ada orang yang menghakimi saudara, itu sangat menyakitkan. Saya pernah mengalaminya dalam hidup saya. Ada orang yang menghakimi, orang-orang yang tidak mengenal saudara, yang sama sekali tidak tahu apa yang saudara alami, atau apa yang sedang kita alami, atau seberapa sulitnya hidup kita. Sangat menakjubkan melihat banyak orang yang bisa Tuhan pakai dan dibenarkan oleh kasih-Nya. Kita mungkin melihat orang itu dan berpikir, bagaimana Tuhan bisa memakaimu? Saya rasa kita akan terkejut saat kita ada di surga dan melihat siapa yang ada di sana. Dan mungkin yang tidak. Orang-orang yang terlihat religius, mungkin mereka tidak berhasil karena mereka tidak benar-benar bergantung pada Tuhan bagi keselamatannya di dalam Kristus. Mereka bergantung pada pekerjaan mereka dan menghakimi orang lain yang mereka rasa tidak sesuai standarnya. Bagaimana dengan belas kasih? Saudara mau mulai menunjukkan belas kasihan pada orang? Oh, banyak sekali ayat yang bagus tentang belas kasihan. Mari saya bacakan beberapa. Mazmur 108 ayat 4. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Mazmur 31 ayat 7. Aku bersukacita karena kasih setia-Mu. Dan sekali lagi saya tidak mengatakan kalau kita mengabaikan dosa dari hidup seseorang. Saya mengatakan berdoalah bagi mereka. Jangan membuat gosip tentang mereka. Dan jika saudara merasa Tuhan menuntun saudara, hanya jika saudara merasa Tuhan menuntun, saudara bisa membicarakannya dengan mereka. Mungkin ada sesuatu yang mereka bahkan tidak menyadari dengan apa yang mereka lakukan atau sesuatu yang mereka belum tahu. Tapi saudara perlu untuk melakukannya dengan kerendahan hati. Memastikan jika perbuatan saudara tidak memperburuk, dan cara terbaik untuk memulai pembicaraan adalah dengan mengatakan, lihat, saya juga mempunyai banyak masalah dalam hidup, dan saya tidak mengatakan ini pada kamu sebagai sebuah penghakiman, tapi karena saya peduli dengan kamu. Dan saya ingin kamu dibenarkan oleh Tuhan. Seperti yang saya katakan, saudara hanya melakukannya jika saudara yakin itu adalah tuntunan Tuhan. Dan saya pikir itu bukan sesuatu yang sering terjadi, karena saya percaya kalau Tuhan sendiri yang akan mengoreksi seseorang jika kita mengizinkan dia melakukannya. Lukas 6 ayat 36 berkata, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Yakobus 2 ayat 3 berkata, belas kasihan akan menang atas penghakiman. Wow, kita harus berhati-hati agar tidak dibutakan oleh kesombongan. Dan terakhir, dan sangat singkat, jika kita tidak ingin menghakimi suatu keadaan dengan lainnya atau satu orang dengan yang lain, apa maksudnya, Joyce? Katakanlah saudara kenal dengan pendeta yang saudara sangat kasihi dan cintai setelah bertahun-tahun dia pensiun, sekarang saudara tidak puas dengan pendeta lain yang ada di gereja karena saudara menghakimi pendeta baru itu atas pendeta sebelumnya. Itu tidak adil bagi mereka. Atau mungkin saudara menikah dengan seseorang untuk waktu yang lama dan dia meninggal dan pada akhirnya saudara menikah lagi, tapi saudara terus menghakimi pasangan baru saudara atas pasangan sebelumnya. Saudara tahu saya melakukan itu dengan anjing saya. Saya memiliki anjing selama 12 tahun yang saya cintai. Saya mencintainya, namanya Duchess. Dia kesayangan saya, kita teman baik. Saya mencintainya dan sebaliknya. Saya berusaha mendapatkan anjing, saya merasa tidak bisa dipuaskan dengan mereka, dan anak saya mengatakan, kamu tidak menginginkan seekor anjing, kamu mengingini Duchess. Dan saya menyadari kalau saya tidak bisa menghakimi apa yang Tuhan berikan untuk saya dengan masa lalu saya. Saudara tahu mungkin saudara pindah ke tempat baru dan saudara tidak langsung menyukainya. Saudara mungkin pindah ke kota baru dan belum menyukainya, saudara meninggalkan teman-teman. Berikan waktu. Tuhan punya rencana untuk hidup saudara, tapi saudara harus memberikan sedikit waktu. Jangan menghabiskan waktu saudara dengan menghakimi hidup orang lain. Jangan terlalu cepat dan gegabah memberi penilaian. Ingat, kalau menghakimi berarti menyamakan diri dengan Tuhan. Wow, saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tapi saya tidak ingin mengerjakan itu. Saya berdoa untuk saudara, berdoa untuk saya.
agar kita tidak mudah menghakimi orang lain, agar kita lebih bermurah hati, dan kita memilih untuk mendoakan daripada menghakimi mereka di dalam nama Yesus.